Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita belajar matematika untuk materi kelas 8 semester 1 tentang koordinat. Kalian sudah mengenal koordinat pada saat kalian sekolah di SD, barangkali di kelas 5 ya, atau di kelas 6. Sekarang materi kelas 8 mengulang kembali. Ya, koordinat adalah terdiri dari dua sumbu koordinat. Di sini ada sumbu yang arah mendatar, sumbu X, arah tegak, sumbu Y. Pada gambar ini ada beberapa posisi titik ya. Kalian lihat di sini ada titik A. Koordinatnya 1,4, yaitu posisi terhadap sumbu X 1, sumbu Y-nya 4, 1,4. B, X-nya negatif 2, Y-nya 3. Jadi koordinatnya B adalah negatif 2,3. Titik C, X-nya 3, Y-nya 1, koordinatnya 3,1. Kemudian titik D, X-nya negatif 1, Y-nya 2, negatif 1,2. Titik E, X-nya 5, Y-nya negatif 2, berarti koordinatnya 5, negatif 2. Titik F, X-nya 1, Y-nya negatif 1, sehingga koordinatnya 1, negatif 1, X, Y. Bagaimana dengan titik G? Titik G, X-nya negatif 3, Y-nya negatif 3, sehingga koordinatnya negatif 3, negatif 3. H, ini H ya, X-nya negatif 3, Y-nya 0, sehingga koordinatnya negatif 3,0 ya. Ini koordinat posisi sebelah kanan atas ini, di mana X positif, Y positif, disebut dengan kuadran 1, daerah kuadran 1. Kemudian atas sebelah kiri, di mana X-nya negatif, Y-nya positif, kuadran 2. X negatif, Y negatif, kuadran 3. X positif, Y negatif, kuadran 4 ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi dikatakan bahwa titik A dan titik C terletak pada kuadran 1. Titik B, D, dan H terletak pada kuadran 2. G kuadran 3, dan E dan F ada di kuadran 4. Nah, sekarang bagaimana kedudukan suatu titik terhadap titik lain? Misalnya A terhadap titik B, titik A terhadap titik B. Bagaimana koordinatnya? A terhadap B, berarti pusat perhitungannya ada di titik B ya. Nah, dari titik B menuju titik A, pergerakannya adalah, kalian lihat satu kotak, atau kalian lihat sini, dari negatif 2 sampai ke 1, arahnya ke kanan. Kalau kanan positif ya, berarti negatif 2 ke 1 ini 1, 2, 3 ke kanan, berarti positif 3. Kemudian arahnya dari positif 3 ke 4, naik. Kalau naik dia positif 1, jadi koordinatnya 3,1. D terhadap C, D terhadap C. Selanjutnya bagaimana kedudukan D terhadap C? D terhadap C, berarti pusatnya C ya. Kita menghitungnya mulai dari C. Dari 3 menuju negatif 1, berarti bergesernya 4 langkah ke kiri. 4 langkah ke kiri berarti negatif 4. Jadi kalau ke kiri negatif, ke kanan positif ya. Ke kiri 4 langkah berarti negatif 4. Kemudian dari 1 naik ke 2, jadi 1 langkah ya. Jadi positif kalau naik. Jadi koordinatnya negatif 4,1. D terhadap C. Sekarang C terhadap F. Ini C, ini F. Berarti kita mengukurnya mulai di F.
Nah, F ke C pergerakannya adalah dari 1 ke 3 nih. 2. Berarti 2 ke kanan, dilanjutkan 2 ke atas. Ya, 2 ke kanan, 2 ke atas, kanan positif, atas positif. Jadi 2,2. E terhadap F. E terhadap F. Mengukurnya di F. Dari F menuju E bergesernya 1 ke 5. 4 ya. Ke kanan 4 langkah, dilanjut ke bawah 1 langkah. Jadi 4 negatif 1 ya. G terhadap H. G terhadap H. Kita posisinya ada di H. Nah, dia tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetap berarti 0 ya. Tapi turun 3 langkah dari 0 ke negatif 3. Jadi tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetap berarti 0. Turun 3, negatif 3. 0, negatif 3. E terhadap G. Mana E? E di sini 5, negatif 2. G-nya berarti kita mengukurnya, kalau E terhadap G, kita posisinya di G ya. Negatif 3, negatif 3 menuju 5, negatif 2. Kita menghitungnya mulai di G. X-nya kita lihat, negatif 3 ke 5. Berarti bergeser ke kanan sejauh 8 langkah. Berarti positif 8. Nah, kemudian dari negatif 3 ini naik ke negatif 2. Naik 1 langkah, positif 1 berarti. Jadi 8,1. F terhadap C. F terhadap C. Kita menghitungnya mulai dari C, melangkahnya mulai dari C. 3,1 bergeser menjadi 1, negatif 1. Dari 3 menuju 1, geser ke kanan 2 langkah. Dari 1 ke negatif 1 turun 2 langkah. Jadi ke kiri 2 langkah, ke bawah 2 langkah. Jadi negatif 2, negatif 2. Ya, Ibu ulang. Jadi kalau ke kanan gesernya positif, kalau gesernya ke kiri negatif, geser ke atas positif, kalau arahnya ke bawah negatif. Selanjutnya G terhadap B. Berarti kita mengukurnya di B nih. G terhadap B. Ya. B negatif 2,3. Kita mengukurnya di B menuju G negatif 3, negatif 3. Nah, dari negatif 2 ke negatif 3 bergeser ke kiri 1 langkah. Jadi negatif 1. Kemudian nih Y-nya 3. Dari 3 menuju negatif 3. Berarti turun sejauh 6 langkah. Setelah bergeser 1 langkah ke kiri, dilanjut dengan 6 langkah ke bawah. Ke bawah negatif. Negatif 6. 1 langkah ke kiri negatif. Berarti negatif 1, negatif 6. Yang terakhir E terhadap D. Berarti kita mulai dari D bergerak menuju E ya. D-nya negatif 1,2, E-nya 5, negatif 2. Dari negatif 1 menuju 5 bergesernya ke kanan sejauh 6 langkah, berarti positif 6. Nah, dari Y2 menuju Y-2 negatif 2 yaitu turun. Berapa langkah turunnya? 4. Jadi negatif 4 kalau turun. Sehingga koordinat E terhadap D adalah 6, negatif 4.